Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktauan. Semoga semua pada sehat ya. Apalagi Barcelona habis menang 6-1 ya. Dan sebelumnya terima kasih buat temen-temen yang udah subscribe, like, komen channel YouTube gua. Nah, gue yakin kalau lu udah nonton YouTube gue berarti lu bukan orang-orang yang baper. Karena ya dari komen-komen juga udah mulai masuk nih kalau kita sefrekuensi, kalau kita orang yang slow, yang nyantai gitu kan. Walaupun masih ada beberapa komen yang bilang, "Bang, lu jangan ngehujat dong. Lihat tuh YouTube si ini, lu nya nggak usah nonton YouTube gua." Karena teman-teman gua udah lumayan cukup ya. Terima kasih. Kalau bisa ya lu tetap stay di sini, gue juga seneng banget menghibur lu semua. Dan kalau misalkan lu masih mau ya gabung ke grup Telegram podcast gua, Podcast Boba, di situ isinya udah ada 700-an ya orang, 600 sampai 700-an orang pendengar podcast gua sama Jerry Arvino teman gua. Di situ grup Telegram itu banyak info menarik seputar sepak bola, kita sharing. Bahkan kalau kita ada malam buat ceng-cengan klub-klub bola, kita ada malam The Dark Night kayak gitu-gitu. Kita ada seru-seruan bareng. Dan yang gue salut dari 700 orang itu nggak ada orang-orang yang baper. Ya, jadi sekali lagi gue ingetin, kalau lu udah nonton YouTube gue berarti lu bukan orang yang baper. Yang baper-baper jadi slow, minggir aja. Jadi lu nggak usah nonton YouTube gue, nggak apa-apa. Oke? Karena kenapa kita lagi seneng banget? Gue nggak tahu nih, menurut gue di luar dugaan nih gak, menang 6-1 di kandang Sociedad yang biasanya angker buat tim-tim besar ya. Akhirnya kita berhasil menang 6-1 dan prediksi semua nggak ada yang benar. Karena ya dari follower, dari subscriber gue, prediksinya ya tipis-tipis. Bahkan ada yang 5-0 sih, ada yang 5-0 apa 4-0 gitu di komen YouTube gue. Kayak pun pandit pun nggak sampai prediksi 6-1 gitu. Prediksi gue yang paling bener adalah kalau Barcelona nggak clean sheet selama masih ada andalan kalian semua ya, Clement Lenglet. Nah, jadi nanti kita akan bahas pertandingan Barcelona yang seru banget lawan Sociedad. Kayak datang lagi nih maruah Barcelona yang dulu gitu. Jadi Barcelona pertama menang tanpa pemain kunci kita, Philippe Coutinho ya. Barcelona seneng banget gue, Barcelona bisa menang ternyata tanpa Philippe Coutinho, pemain yang nggak pernah bikin pusing Barcelona, pemain yang nggak bikin anggaran Barcelona kebuang sia-sia ya. Dia nggak main tapi Barcelona bisa menang. Oke, sebelum itu kita bahas gobar dulu gosip Barcelona karena banyak banget nih yang seru-seru. Kayak sekarang kalau Abidal ya, direktur olahraga Barcelona, dia baru aja speak up. Jadi dari dulu tuh gue nggak tahu positioning si Abidal nih nggak terlalu ke pemain banget ya. Tapi dia waktu masih ada Bartomeu itu dia sempat melipir ke Bartomeu mulu gitu. Dia selalu kayak setuju sama keputusan Bartomeu. Bahkan kayak sedikit terlibat yang di saat Barca Gate gitu, kayak dia tahu ada masalah, ada buzzer, tapi dia nggak mau mengatasi itu, malah bersimpangan sama Lionel Messi. Tapi baru-baru ini Eric Abidal speak up ya, setelah pergantian presiden. Eric Abidal speak up, dia mengatakan bahwa dipecatnya Valverde pas setelah Barcelona nggak mulai porak-poranda itu bukan keputusan saya, kata Eric Abidal. Justru saya udah menginginkan memecat Valverde dari awal. Waduh, kenapa malah mencat-mencat orang dari awal. Dan saya juga mengatakan bahwa mengambil Quique Setién itu juga bukan keputusan saya, kan? Justru yang ada di top of mind saya, yang berada di catatan saya, yang saya ingin ambil adalah Pochettino, karena waktu itu masih di Espanyol ya. Pochettino masih di Espanyol. Jadi bukan Quique Setién yang mengambil saya. Nah, gitu-gitu kayak konflik keuangan. Gue jadi kayak mikir, kenapa sih kok bisa Quique Setién di situ? Apakah karena emang dia pelatih yang biasa, terus bisa digaji kecil, jadi ya minimal ada duit-duit yang dikorupsiin lah, minimal ada duit-duit yang nggak terlalu kebuang anggarannya, tapi dia nggak mikirin pemain. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Tapi dengan speak up-nya Abidal sekarang, karena semua pemain, staff, dan tim ya fokus ke Laporta, gue bukan kayak mau curiga kayak, lu tau gak sih, kayak lagi berpolitisi. Walaupun si Abidal bilang kayak, ini saya bukan politik ya, tapi kayak cari aman gitu. Kayak, ini kesalahan Barcelona, kayaknya bukan gue yang buat gitu kan, nggak sepenuhnya keputusan gue kok. Kayak gitu, kayak cari aman aja gitu. Ya wajar lah ya di politik, maksud gue nggak apa-apa juga. Dalam kontribusi Abidal, dia pernah ya banyak gelar juga Barcelona buat
yang dibuat oleh Abidal dan mengatasi Abidal sekarang yang di speak up, ya kayak udah ya biasa aja lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah punya presiden yang baru. Laporta itu presiden bukan cuman mikirin dirinya sendiri ya, bukan Barcelona dijadiin bisnis, Barcelona dijadiin manajemen keuangan terus nguntungin buat Barcelonanya, enggak. Laporta itu presiden yang into terhadap pemain ya. Kalau lu bilang Laporta pencitraan ketika speech dia bilang Messi kayak gini, pemain kayak gini, Messi kayak gitu, enggak kok, dia dari dulu udah ngelakuin kayak gitu. Pendekatan Laporta sama pemain itu ya menurut gua walaupun hal yang kecil tapi menyentuh buat pemain. Itu yang nggak dilakukan sama Bartomeu, yang mungkin dia ada misi lain buat dirinya sendiri ketika megang Barcelona, yang makanya Barcelona nggak terlalu bagus saat Bartomeu menjabat. Nah itu kita doakan aja biar Barcelona makin ger. Satu lagi ya, ini speak dari Luis Suarez karena digabung-gabungkan 500 gol Suarez dan 700 gol Messi. Ada ya akhirnya mereka tuh menyatakan kalau Suarez sih yang bilang kalau gue sama Messi sangat berhubungan baik. Bahkan setiap Barcelona atau Atletico bertanding, gue selalu telepon-teleponan sama Messi membahas seputar bola gitu kan. Apa yang dibahas sama dia kayak mungkin Suarez nelpon Messi gitu kayak, Messi, Coutinho apa kabar, masih berguna gak nih buat si Barcelona gitu kan. Udah mau beli back siapa lagi nih, masih mau pertahanin Clement Lenglet itu, nggak mau diganti ame ini aja, apa ya, ame pohon pisang kali ya ditanam gitu biar si De Jong ada temennya gitu kali percakapannya, gue nggak tahu. Pokoknya hubungan yang hangat antara Messi dan Suarez, gue tahu kayak bahkan anak-anak Messi dan Suarez juga deket. Jadi itu salah satu contoh pertemanan yang oke menurut gue. Oke. Sekarang kita bahas kenapa Barcelona bisa menang 6-1 lawan Sociedad. Yang padahal Sociedad tuh kita tahu lagi, maksud gue bukan tim mediocre ya. Di Spanyol tuh tim yang lumayan ya, Sociedad, Athletic Bilbao sekarang gitu kan. Lantas, nah apakah karena di saat menang Barcelona, pelatih si Sociedad itu bilang ke Koeman, ngucapin selamat ya Ronald Koeman, kenapa lu nggak dari dulu kayak begini? Kalau lu tetap konsisten kayak gini, pegang omongan gue, lu juara La Liga. Ih, gila. Maksud gue, dengan permainan yang pressure tinggi, terus menyerang, dapat apresiasi dari pelatih musuh. Maksud gue kayak, wow, keren juga gitu kan. Tapi kenapa sekarang Barcelona bisa main seefektif itu ya? Kayaknya ada 15 tendangan, 10 ke arah gawang, 6 menjadi gol. Berarti kan efektif gitu kan. Dan yang gue salut adalah, berarti teknologi latihan yang pakai GPS dengan yang teknologi biar kita tahu kekuatan pemain-pemain kita tuh seperti apa, itu pengaruh. Terbukti jarang pemain Barca yang sekarang kecapean. Maksud gue kayak Messi pun udah sprint, lari-lari terus, si Busquets mau ngejar bola kayak gitu. Yang penting yang inti dari kemenangan Barcelona nih, gue ngelihat kayak Barcelona tuh udah buah dari menyalahkan diri sendiri, buah dari introspeksi. Kayak gue yang gue salut dari Barca yang sekarang kayak, kenapa ya kita kayak gini ya? Mungkin ada yang kurang, fisik kita kurang, ditambah fisik. Kenapa ya kita kalah, body ball atau semangat kurang, kita ngerasa superior. Kita harus biasa, tapi di lapangan tetap fight. Itu yang dilakukan Barcelona. Tapi sekarang, kenapa bisa tetap ada tiki taka? Kenapa bisa tetap main ball position? Terus dia cetak gol banyak. Ada perubahan formasi. Sekarang gue mau kenalin teman baru gue ya. Gue belum kasih namanya siapa. Ini dia teman baru gue. Ada perubahan formasi yang biasa 4-3-3 ya menjadi 3-4-3. 3-4-3 ini maksud gue dia multifungsi, dia elegan, dia tuh ya dinamis untuk memainkan bola. Terutama nih yang gue sangat apresiasi ya, mungkin ini di luar dugaan ya, si De Jong. Pemain Barcelona sekarang ketika Xavi Iniesta hilang ya, kita tahu lah di lini tengah nggak terlalu kuat. Belum ada bola-bola ajaib, chip ball yang ketika musuh pada parkir bus langsung dicongkel ke depan gawang diselesain sama Messi. Pemain itu nggak ada sekarang. Baru semacam Pedri, dia belum ada lah ya. Maksudnya masih bisa belajar lagi si Pedri, insting untuk ngasih umpan-umpan yang emas kayak gitu. Tapi ya masih proses Pedri. 4-4-3 ini kenapa bisa sampai gawang ya? 4-4-3 3-4-3 ini kenapa bisa sampai gawang? Ketika musuh parkir bus udah kayak begini ya. Si Des ini gila sih ini pemain. Des tuh sekarang udah seneng karena dia udah nyaman sama posisi yang sekarang. Ibaratnya ya lu tahu si Koeman nih keahlian gua sekarang bisa jadi pemain sayap dan gue punya kelebihan dikit buat defense.
Koeman nggak cuma menyertakan si Des turun ke bawah sini menjadi 4. Des ditaruh maju ke depan, bantu gelandang, ya sekuat-kuatnya bola dipegang sama gelandang, Des maju ke sini, Jordi Alba maju ke sini. Apa yang terjadi? Kenapa bisa gol banyak sih Barcelona lawan Sociedad? Ya, biasanya Barcelona itu kalau udah dikurung 4 begini berjejer, dia itu bermain bolanya cuma di areal sini doang. Nggak ada pemain yang masuk buat nusuk ke sini. Makanya itu gue bilang, gimana caranya biar Barcelona dapat peluang? Ya ditahanlah, dikasih bola ke sini, gantian nyerang, ini nyerang, ini nyerang, ini nyerang, semua nyerang, semua nyerang. Ketika dapat bola, ya Messi di sini ada Dembele, ya udah nih tinggal 2. Ini PR yang lumayan cukup. Ya agak susah juga tetap walaupun masih ketemu 4 lawan sisa pemain Barcelona. Tapi yang terjadi sekarang kenapa bisa menang Barcelona? Ketika musuh bertahan, dia kan 4-4-3 ya. 4-4-3 itu 4-4-3 ketika dia bertahan, dia berubah menjadi ada satu defense midfield-nya yang melebar jarak dikit, melebar masuk ke dalam. Di sini jadi 3 seperti ini, dia masuk ke dalam. Dan yang serunya kenapa bisa menciptakan gol? Si Des ini masuk sampai sini-sini, bos. Des, Jordi Alba masuk sini-sini, bos. Ya, Sergio Busquets main bagus. Busquets-nya pun ada di sini. Pedri udah memasuki, udah ngelewatin barisan ini pemain. Apalagi Messi sekarang yang agak tarik ke depan. Si Dembele maju ke sini, ada Griezmann, ya. Udah kayak begini. Apa yang terjadi? Karena pemain Barcelona juga banyak di depan. Permainan Barcelona udah banyak di depan. Mungkin kalau 4 lawan 2 agak masih tetap susah. Tapi lu lihat waktu gol terakhir Lionel Messi, ada 8 pemain Barcelona. Bahkan sampai Mingueza masuk ke sini. 8 pemain Barcelona, maksud gue kayak, ya udah itu areal lu. Itu banyak. Kenapa tiki taka bisa terjadi? Karena pemain pada deket-deket. Ya kan, kita lihat waktu gol Des ini, ya serangan balik memang. Waktu itu dari Messi, bola dari Messi, ya. Ngelihat di sini Sergio Des masuk ke sini, ada Dembele di sini, ada Griezmann. Messi berikan bola ke sini, akhirnya diloper ke Des maju. Karena kenapa? Des bisa dapat ruang. Biasanya dia ditutup dengan 4-4-2 yang andalan parkir bus. Sekarang ya si Jordi Alba dan Des ini udah jadi wing menurut gua, udah jadi penyerang sayap. Jadi ya itulah yang terjadi kenapa bisa Barcelona bisa menciptakan gol yang sangat banyak. Nanti gue kasih tahu perbedaan waktu Barcelona masih 4-3-3 ya. Ini yang terjadi. Mingueza pun yang harusnya bisa membackup posisi si Des ini, dia bisa masuk kemari loh. Bisa seperti itu kan. Kenapa? Karena ya Clement Lenglet mungkin itu lagi oke lah, walaupun ada kegoblokan satu, dia tabrakan sama si Araujo. Tapi di sini wah, gue harus apresiasi banget sama si De Jong. Kenapa? Karena ketika bola main Barcelona di lini pertahanan, itulah momen dimana si Barcelona bisa main di areal pertahanan gitu. Dimana waktu itu sangat sulit ya, waktu masih 4-4-3 ini masih sangat sulit. Ketika bola dimainkan sama De Jong di areal pertahanan, bola, mau nggak mau, ketika Sociedad, untungnya kita golin duluan nih. Sociedad udah ketinggalan, apa yang terjadi? De Jong megang bola, semua pemain Sociedad maju. Messi udah ada di tengah sini, udah ada Griezmann di sini, udah ada Dembele di sini, De Jong sama Busquets yang kita tahu distribusi si Sergio Busquets itu juga oke banget. Ya, dia berani mainin bola ke sini sehingga bisa menarik pemain-pemain Sociedad. Pemain Sociedad ketarik, si De Jong bagus umpan ke sini rata-rata habis itu ke bola ke Busquets ke depan dan selesai. Ada Messi, Griezmann, Dembele di sini. 3 lawan 4 gue yakin masih bisa menang Barcelona 3 lawan 4. Itu yang dilakukan Barcelona, kenapa Barcelona bisa menang. Sehingga bahkan ya, ketika si Araujo masuk, De Jong di lini tengah, itu di lini tengahnya hidup lagi. Kalau lo cek datanya itu berapa passing De Jong dari 100% passing De Jong, dari beberapa operan cuma 2 doang yang gagal operan De Jong. Sisanya manis banget De Jong bisa main. Kita apresiasi ya, De Jong bisa menambal Araujo ketika cedera, dia bisa jadi central back, dia juga bisa jadi gelandang. Ini wah De Jong box lah pokoknya lah. Gue dulu cuma mikir De Jong tuh jangan-jangan cuma ini ya, sama-sama Belanda gitu kan, rasis kekuatan Belanda sentris karena Koeman bawa. Tapi gokil bro, De Jong bro. Apa bedanya sama Barcelona yang 4-4
4-3-3 dulu. 4-4-3 dulu cuma kayak gini doang Barcelona. Ya, ketika Barcelona main 4-4-3, musuh main 4-4-2. Musuh main 4-4-2. Ya. Di sini 4-4-3 Barcelona. Apa yang terjadi? Musuh cuma turun ke belakang, ditutup areal, nggak dikasih ruang. Des cuma bisa sampai sini maju. Jordi Alba juga bisa sampai sini. Nggak ada orang yang kuat ngelola bola di sini. Nggak ada orang yang kayak De Jong. Sergio Busquets juga nyentralin bolanya juga nggak terlalu bagus ketika 4-3-3. Ini yang menjadi perbedaan menurut gua 4-4-3 dan 3-4-3. Kayak gitu. Cuma diturunin doang. Tapi ketika 3-4-3, ya Des kita bisa lihat bisa maju seperti yang tadi lah. Pokoknya ini perubahan. Gue belum terlalu bisa mengeksplor ini cara mainnya gimana. Kira-kira seperti itu ya perbedaan 3-4-3 dan 4-3-3 yang terjadi. Kita banyakin lini tengah, taruh Des dan Jordi Alba bergerak lebih bebas, pegang bola sekuat mungkin. Jadi lagi Barcelona yang dulu, jadi lagi Barcelona yang megang bola. Kenapa? Karena pemainnya banyak. Kita lihat seperti gol Messi terakhir, Messi udah ada 8 pemain di situ. Gimana cara memendung 8 pemain? Yang penting dibanyakin aja dulu di depan. Ngelewatin lini tengah, ngebongkar parkir bus, masuk parkir bus. Gokil Barcelona ya. Jadi kedepannya seperti apa ya, kita lihat. Beda 4 poin di bawah kita, sebobrok. Kita ingat ya, sebobrok-bobroknya Barcelona, di bawah kita masih Madrid ya. Terus yang gue salut dari Lionel Messi adalah Messi nggak menurunkan level sebagai Lionel Messi. Kita tahu konsep dimana kayak ada 10 orang miskin, 1 orang kaya tersebut ikut miskin. 10 orang kaya, ada 1 orang miskin tersebut ikut kaya. Awal-awal Messi ini cuma 1 orang yang jago ya, 1 orang jago dengan 10 pemain yang biasa aja. Gue mikir Messi bakal turun level. Ternyata 10 pemain ini yang ngejar Messi, yang meraih level permainan tertinggi seperti Messi. Itu yang gokil menurut gue. Kedepannya kayak gimana? Atletico Madrid masih bisa lawan Barcelona, entar main di Camp Nou. Atletico Madrid masih punya lawan Athletic Bilbao, masih bisa lawan Sociedad. Masih banyak peluang-peluang buat kepleset. Karena Atletico Madrid itu dulu waktu kemarin-kemarin juara, dia tuh ada 2, maksudnya ada di bawah tiba-tiba ngerangkap ke atas, nunggu yang atas blunder. Nah, kita lihat aja nih, Barcelona ya tinggal masih ada El Clasico, masih bisa lawan Atletico Madrid ya, tapi kita lihat Barcelona yang sekarang. Wah, udah pokoknya seru banget dah. Ya, bro, sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi. Sehat-sehat buat lu semua. Kalau mau gabung di podcast Boba ya di Telegram, lu bisa kunjungi aplikasi Noise, di follow podcast Boba, dengerin podcast Boba. Ya, sehat-sehat terus buat kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.